Raja Majapahit kedua Jayanegara atau Kalakemet. Jayanegara atau Sri Maharaja Wiralanda Gopala Sri Sundara Pandya Dewa Adiswara 1309 sampai 1328. Jayanegara adalah raja kedua Majapahit yang memerintah tahun 1309 sampai 1328 dari Prasasti Siddhateka 1323. Diketahui ia bergelar Sri Maharaja Wiralanda Gopala Sri Sundara Pandya Dewa Adiswara. Dalam Prasasti Kertarajasa 1305, Jayanegara disebut sebagai putra Tribuananeswari Permaisuri utama Raden Wijaya. Dari berita tersebut dapat diperkirakan Jayanegara adalah anak kandung Indreswari alias Dara Petak yang kemudian menjadi anak angkat Tribuananeswari, sehingga ia dapat menjadi putra mahkota sebagai calon raja selanjutnya. Kalakemet atau Jayanegara 1309 sampai 1328 yang dalam sebuah prasasti dianggap sebagai titisan Wisnu dengan lencana negara Minatwaya atau 2 ekor ikan. Menurut para raton, nama asli Jayanegara adalah Raden Kalakemet. Ibunya berasal dari kerajaan Dharmasraya di Sumatera. Ia dibawa ke Bu Anabrang ke tanah Jawa 10 hari setelah pengusiran pasukan Mongol. Raden Wijaya yang sebelumnya telah memiliki 2 orang istri putri Kertanagara, kemudian menjadikan Dara Petak sebagai istri Tinuheng Pura atau istri yang dituakan. Menurut para raton, pengusiran pasukan Mongol dan berdirinya kerajaan Majapahit terjadi tahun 1294, sedangkan menurut kronik Cina dari dinasti Yuan, pasukan yang dipimpin oleh Ikemese itu meninggalkan Jawa tanggal 24 April 1293. Sehingga jika berita para raton benar, maka kedatangan ke Bu Anabrang dan Dara Petak diperkirakan terjadi tanggal 4 Mei 1293, dan kelahiran Jayanegara diperkirakan terjadi tahun 1294. Nagara Kertagama menyebutkan Jayanegara diangkat sebagai Yuwaraja atau Raja Muda di Kadiri tahun 1295. Nama Jayanegara juga muncul dalam Prasasti Penanggungan 1296. Mengingat Raden Wijaya menikahi Dara Petak tahun 1294, berarti saat itu Jayanegara masih sangat kecil. Tentu saja pemerintahannya diwakili oleh Lembu Sora yang disebutkan menjabat sebagai Patih Kadiri. Dari prasasti tersebut dapat diketahui kalau Jayanegara adalah nama asli sejak kecil atau Garbopati, bukan nama gelar atau abiseka. Nama Kalakemet yang diperkenalkan para raton jelas bernada ejekan, karena nama tersebut artinya jahat dan lemah. Masa pemerintahan Jayanegara. Pada masa Jayanegara hubungan dengan Cina kembali pulih. Perdagangan antara kedua negara meningkat dan banyak orang Cina yang menetap di Majapahit. Nama-nama pejabat pemerintahan Majapahit pada zaman pemerintahan Raja Kertarajasa sesuai Piagam Siddhateka tahun 1323. 1. Mahamentri Katrini. Ragian Menteri Hino Dyah Sri Rangganata, Ragian Menteri Halu Dyah Kameswara, Ragian Menteri Sirikan Dyah Wiswanata. 2. Sang Pancawilowatika,
Rakyan Patih Majapahit Dyah Halayuda atau Mahapati, Rakyan Demung Empu Samaya, Rakyan Kanuruhan Empu Anekakan, Rakyan Rangga Pujalu, Rakyan Tumenggung. Peristiwa penting dalam masa pemerintahan Prabu Jayanegara. Pada pemerintahan Jayanegara seperti pada masa akhir pemerintahan ayahnya, banyak dirongrong oleh pemberontakan orang-orang yang sebelumnya membantu Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit. Perebutan pengaruh dan pengkhianatan menyebabkan banyak pahlawan yang berjasa besar akhirnya dicap sebagai musuh kerajaan. Menurut para raton, pemerintahan Jayanegara diwarnai banyak pemberontakan oleh para pengikut ayahnya. Hal ini disebabkan karena Jayanegara adalah raja berdarah campuran, bukan keturunan Kertanegara murni. Peristiwa pemberontakan tersebut sampai akhirnya merenggut nyawanya sendiri. Peristiwa-peristiwa pemberontakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Peristiwa Nambi 1316 Rakyan Patih Empu Tambi. Nambi atau Empu Nambi adalah pemegang jabatan Rakyan Patih pertama dalam sejarah kerajaan Majapahit yang gugur sebagai korban fitnah pada tahun 1316. Para raton dan Kidung Panji Wijayakrama mengisahkan Nambi adalah salah satu abdi Raden Wijaya yang ikut mengungsi ke tempat Arya Wiraraja di Sumenep ketika Singasari runtuh tahun 1292. Menurut para raton, pada saat Raden Wijaya menyerang Kadiri tahun 1293, Nambi berjasa membunuh Kebu Rubuh. Para raton mengisahkan setelah kemenangan Majapahit tahun 1293, Nambi diangkat sebagai Patih Amangkubumi. Berita ini diperkuat oleh Prasasti Kudadu 1294 dan Prasasti Penanggungan 1296 yang menyebut nama Rakyan Patih Empu Tambi dalam daftar pejabat Majapahit. Menurut Kidung Ranggalawe, pengangkatan Nambi inilah yang memicu terjadinya pemberontakan Ranggalawe di Tuban tahun 1295. Ranggalawe merasa tidak puas atas keputusan tersebut karena Nambi dianggap kurang berjasa dalam peperangan. Atas izin Raden Wijaya, Nambi berangkat memimpin pasukan Majapahit menyerang Tuban. Dalam perang itu, Ranggalawe mati dibunuh Kebu Anabrang. Kematian Nambi terjadi tahun 1316 yang disinggung dalam Nagara Kertagama dan para raton, serta diuraikan panjang lebar dalam Kidung Sorandaka. Dikisahkan Nambi masih menjadi patih pada masa pemerintahan Jayanegara putra Raden Wijaya. Saat itu ada tokoh licik bernama Mahapati yang mengincar jabatan patih. Ia selalu berusaha menciptakan ketegangan antara Jayanegara dan Nambi. Suatu hari Mahapati mengunjungi Nambi dan memberitahu bahwa Sang Prabu tidak senang kepadanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, maka Mahapati menyarankan agar Nambi untuk sementara waktu meninggalkan Majapahit pulang ke Lumajang. Kebetulan Nambi mendengar berita bahwa ayahnya Pranaraja sedang sakit keras. Nambi pun minta izin kepada Prabu Jayanegara untuk pulang ke Lumajang untuk menengok ayahnya tersebut. Nambi diizinkan pulang. Ketika sampai di Ganding, ia bertemu dengan utusan ayahnya.
oleh utusan ayahnya, Nambi kemudian diantar pulang. Tidak beberapa lama ayah Nambi pun meninggal. Sang Prabu yang mendengar kabar tersebut kemudian mengutus Mahapati, Pawagal, Pamandana, Eban, Lasem, dan Jaran Lejong untuk pergi ke Lumajang melayat menyampaikan ucapan duka cita dari raja. Selama tinggal di Lumajang, Mahapati terus menghasut Patih Nambi untuk tinggal lebih lama di Lumajang karena masih dalam suasana duka. Nambi kemudian minta izin untuk tinggal lebih lama di Lumajang kepada raja dengan perantaraan Mahapati. Akan tetapi di hadapan raja, Mahapati menyampaikan berita bohong bahwa Nambi menolak kembali ke ibu kota dan sedang mempersiapkan untuk melaksanakan pemberontakan. Dikatakan pula bahwa para menteri yang melayat ke Lumajang tanpa izin Sang Prabu sesungguhnya mempunyai maksud untuk bersekutu dengan Nambi untuk melaksanakan pemberontakan. Jayanegara termakan hasutan. Ia pun mengirim pasukan dipimpin Mahapati untuk menumpas Nambi. Di antara menteri Majapahit banyak yang memihak Nambi, di antaranya Pamandana, Mahisa, Pawaga, Panji Anengah, Panji Samara, Panji Wiranagari, Jaran Bangkal, Jangkung, Teguh, Semi, Lasem, dan Patih Emban. Yang masih setia kepada Sang Prabu hanya Lembu Peteng, Ikal-ikalan Bang, dan Jambung Tarewes. Arya Wiraraja yang telah memisahkan diri dari Majapahit karena kematian putranya Ranggalawe terbukti ikut serta bergabung dengan Nambi. Dapat diperkirakan, setelah kematian Ranggalawe tahun 1295, Arya Wiraraja merasa sakit hati dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pesangguhan. Ia kemudian mendapatkan daerah Lumajang sesuai janji Raden Wijaya saat perjuangan. Adapun Pranaraja Empu Sina diperkirakan juga berasal dari Lumajang. Sesudah pensiun, ia kembali ke Lumajang sampai akhir hayatnya tahun 1316. Selain itu, dalam Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Ranggalawe disebutkan kalau Arya Wiraraja adalah ayah dari Ranggalawe alias Arya Adikara, saingan politik Nambi. Versi ini didukung oleh Prasasti Kudadu 1294 yang menyebut adanya nama Arya Adikara dan Arya Wiraraja dalam daftar pejabat Majapahit. Namun keduanya tidak ditemukan lagi dalam Prasasti Penanggungan 1296, sedangkan nama Pranaraja Empu Sina masih dijumpai. Sementara itu, pasukan Majapahit dipersiapkan untuk mengadakan penyerbuan ke Lumajang. Mahapati memegang siasat perang. Benteng pertahanan Pecarakan harus diserang terlebih dahulu, kemudian Ganding. Dari sini prajurit Majapahit mengepung Lumajang. Siasat tersebut dijalankan dan terbukti berhasil dalam pertempuran. Nambi tidak menduga datangnya serangan, kemudian membangun benteng pertahanan di Gending dan Pecarakan. Namun keduanya dapat dihancurkan oleh pasukan Majapahit. Akhirnya Nambi sekeluarga pun tewas pula dalam peperangan itu. Para raton menyebutkan Nambi tewas dalam benteng pertahanannya di Desa Rabut Buhayabang karena dikeroyok oleh Jabung Tarewes, Lembu Peteng, dan Ikal-ikalan Bang. Sedangkan menurut Negara Kertagama yang memimpin penumpasan Nambi bukan Mahapati, melainkan langsung oleh Jayanegara sendiri.
Nama ayah Nambi dalam Kidung Sorandaka adalah Pranaraja, bergelar Ragian Mantri Panaraja Pusina. Berita pemberontakan Nambi tahun 1316 dalam Pararaton mendapat dukungan negara Kertakama. Peristiwa Arya Wiraraja dan Ragian Mantri Arya Wiraraja Maka Pramuka. Kidung Panjiwijaya Krama dan Kidung Harsawijaya mengisahkan, Arya Wiraraja semula menjabat sebagai Ragian Demung pada masa pemerintahan Kertanegara di Singasari. Namun karena sikapnya menentang politik luar negeri raja, ia pun dipindahkan menjadi bupati di Sumenep, Madura. Wiraraja merasa sakit hati. Ia mengetahui kalau Jayakatwang Bupati Kelang-Kelang berniat memberontak untuk membalas kekalahan leluhurnya, yaitu Prabu Kertajaya, raja terakhir Kediri yang digulingkan oleh Ken Arok, pendiri kerajaan Tumapel atau Singasari. Wiraraja pun mengirim surat melalui putranya yang bernama Wirondaya, yang berisi saran supaya Jayakatwang segera melaksanakan niatnya, karena saat itu sebagian besar tentara Singasari sedang berada di luar Jawa. Maka pada tahun 1292 terjadilah serangan pasukan Kelang-Kelang terhadap ibu kota Singasari. Kertanegara tewas di istana. Jayakatwang lalu membangun kembali negeri leluhurnya, yaitu Kadiri, dan menjadi raja di sana. Menantu Kertanegara yang bernama Raden Wijaya mengungsi ke Sumenep meminta perlindungan Arya Wiraraja. Semasa muda, Wiraraja pernah mengabdi pada Narasingapurti, kakek Raden Wijaya. Maka ia pun bersedia membantu sang pangeran untuk menggulingkan Jayakatwang. Raden Wijaya bersumpah, jika ia berhasil merebut kembali tahta mertuanya, maka kekuasaannya akan dibagi dua, yaitu untuk dirinya dan untuk Wiraraja. Mula-mula Wiraraja menyarankan agar Raden Wijaya pura-pura menyerah ke Kadiri. Atas jaminan darinya, Raden Wijaya dapat diterima dengan baik oleh Jayakatwang. Sebagai bukti takluk, Raden Wijaya siap membuka hutan Tarik Sidoarjo menjadi kawasan wisata bagi Jayakatwang yang gemar berburu. Jayakatwang mengabulkannya. Raden Wijaya dibantu orang-orang Madura kiriman Wiraraja membuka hutan tersebut dan mendirikan desa Majapahit di dalamnya. Pada tahun 1293 datang tentara Mongol untuk menghukum Kertanegara yang berani menyakiti utusan Kubilai Khan tahun 1289. Raden Wijaya selaku ahli waris Kertanegara siap menyerahkan diri, asalkan ia terlebih dahulu dibantu memerdekakan diri dari Jayakatwang. Maka bergabunglah pasukan Mongol dan Majapahit menyerbu ibu kota Kadiri. Setelah Jayakatwang kalah, pihak Majapahit ganti mengusir pasukan Mongol dari tanah Jawa. Raden Wijaya menjadi raja pertama Majapahit yang merdeka tahun 1293 dari Prasasti Kudadu 1294. Diketahui jabatan Arya Wiraraja adalah sebagai pesangguhan dengan gelar Ragian Mantri Arya Wiraraja Maka Pramuka. Pada Prasasti Penanggungan 1296, nama Wiraraja sudah tidak lagi dijumpai. Penyebabnya ialah pada tahun 1295, salah satu putra Wiraraja yang bernama Ranggalawe melakukan pemberontakan dan menemui kematiannya. Peristiwa itu membuat Wiraraja sakit hati dan mengundurkan diri dari jabatannya.
Ia lalu menuntut janji Raden Wijaya, yaitu setengah wilayah Majapahit. Raden Wijaya mengabulkannya. Wiraraja akhirnya mendapatkan Majapahit sebelah timur dengan ibu kota di Lumajang. Akhir kemerdekaan Majapahit Timur. Para raton menyebutkan pada tahun 1316 terjadi pemberontakan Nambi di Lumajang terhadap Jayanegara, raja kedua Majapahit. Kidung Sorandaka mengisahkan pemberontakan tersebut terjadi setelah kematian ayah Nambi yang bernama Pranaraja. Tidak diketahui dengan pasti apakah Wiraraja masih hidup pada tahun 1316. Yang jelas setelah kekalahan Nambi, daerah Lumajang kembali bersatu dengan Majapahit bagian barat. Ini berarti penguasa Majapahit Timur saat itu entah Wiraraja atau penggantinya bergabung dengan Nambi dan terbunuh oleh serangan pasukan Majapahit Barat. Pemberontakan Rasemi 1316. Rasemi adalah salah satu seorang pembesar di kerajaan Majapahit pada zaman pemerintahan Prabu Kertarajasa atau Raden Wijaya dengan gelar Ragrian Semi. Kidung Sorandaka menyebutkan pada tahun 1316 Pranaraja ayah Patih Nambi meninggal dunia di Lumajang. Rasemi ikut dalam rombongan pelayat dari Majapahit. Kemudian terjadi peristiwa di mana Nambi difitnah memberontak oleh Mahapati. Jayanegara atau Raja Majapahit mengirim pasukan untuk menghukum Nambi. Saat pasukan Majapahit datang menyerang, Semi masih berada di Lumajang bersama anggota rombongan lainnya. Mau tidak mau ia bergabung membela Nambi. Dikisahkan Nambi kemudian terbunuh beserta seluruh pendukungnya. Rasemi berhasil meloloskan diri dari kejaran pasukan Majapahit dan bergabung dengan Kuti. Para raton menyebutkan Semi melakukan pemberontakan terhadap Majapahit tahun 1318. Ini berarti ia lolos dari maut tahun 1316 dan menjadi pelarian. Ia melakukan perlawanan terhadap Jayanegara dan Mahapati yang diangkat sebagai patih baru menggantikan Nambi. Pemberontakan tersebut berpusat di daerah Lasem dan Rembang. Akhirnya pemberontakan ini dapat dipadamkan dengan kematian Rasemi. Pemberontakan Rakuti 1319. Para raton selanjutnya mengisahkan adanya pemberontakan para Dharmaputra yang dipimpin Rakuti tahun 1319. Pemberontakan ini terjadi langsung di ibu kota Majapahit dan jauh lebih berbahaya dibanding pemberontakan Semi. Prabu Jayanegara mempunyai 7 orang Dharmaputra, yakni pengalasan atau abdi dalam Wineh Suka yang diberi kekuasaan atau agak diistimewakan. Mereka adalah Rakuti, Rasemi, Rapangsa, Rawedeng, Ratanca, Rajuju, dan Rabanyak. Mereka mengadakan komplotan untuk membunuh Prabu Jayanegara. Rakuti, Ratanca, Rabanyak, Rawedeng, dan Rayuyu pada mulanya adalah prajurit-prajurit yang dianggap berjasa kepada negara. Oleh karenanya, Sang Prabu Jayanegara memberikan gelar kehormatan berupa Dharmaputra Wineh Suka kepada kelima prajurit tersebut. Entah oleh sebab apa, mereka dipimpin oleh Rakuti melakukan makar mengajak pimpinan pasukan Jalarananggana untuk melakukan pemberontakan terhadap istana.
Komplotan itu telah merencanakan ketika Prabu Jayanegara sedang menumpas pemberontakan Nambi dan Arya Wiraraja. Ia menyerang sang Prabu, namun serangan itu tidak berhasil. Malam harinya, Gajah Mada pada waktu itu masih menjadi seorang prajurit berpangkat bekel. Pangkat bekel dalam keprajuritan pada saat itu setingkat lebih tinggi dari lurah prajurit, namun masih setingkat lebih rendah dari senopati. Pangkat di atas senopati adalah tumenggung, yang merupakan pangkat tertinggi. Gajah Mada membawahi satu kesatuan pasukan setingkat kompi yang bertugas menjaga keamanan istana. Nama pasukan ini adalah Bayangkara. Jumlahnya tidak lebih dari 100 orang. Namun pasukan Bayangkara ini adalah pasukan khusus yang memiliki kemampuan di atas rata-rata prajurit dari kesatuan manapun. Pada waktu itu, Majapahit memiliki 3 kesatuan pasukan setingkat divisi yang dinamakan Jalayuda, Jalapati, dan Jalarananggana. Masing-masing kesatuan dipimpin oleh perwira yang berpangkat tumenggung. Gajah Mada segera melakukan langkah koordinasi kekuatan terhadap 3 kesatuan pasukan utama Majapahit dengan cara menghubungi masing-masing pimpinannya. Tidak mudah bagi seorang bekel untuk bisa melakukan hal ini, karena ia harus bisa menemui para tumenggung yang berpangkat 2 tingkat di atasnya. Namun Arya Tadah yang tanggap akan adanya bahaya telah membekali Gajah Mada dengan lencana kepatihan, sebuah tanda bahwa Gajah Mada mewakili dirinya dalam melaksanakan tugas tersebut. 2 dari 3 pimpinan pasukan berhasil dihubungi, namun keduanya menyatakan sikap yang berlainan. Pasukan Jalayuda bersikap mendukung istana, sedangkan pasukan Jalapati memilih bersikap netral. Pimpinan pasukan Jalarananggana tidak berhasil ditemui, karena pada saat itu kesatuan pasukan tersebut telah mempersiapkan diri di suatu tempat yang cukup jauh dari istana untuk mengadakan serangan dadakan keesokan harinya. Yang selanjutnya terjadi adalah perang besar yang melibatkan ketiga kesatuan utama pasukan Majapahit. Akhirnya peperangan tersebut dimenangkan oleh pihak pemberontak dan memaksa sang Prabu Jayanegara mengungsi keluar istana di bawah pengawalan Gajah Mada menuju desa Balander dengan diiringi oleh 15 prajurit Bayangkara. Lama mereka tinggal di pengungsian di rumah kepala desa Balander, sehingga ada salah seorang pengalasan yang minta izin untuk pulang ke Majapahit, tetapi bekal Gajah Mada menolaknya karena takut nantinya persembunyian ini akan diketahui pihak musuh. Akhirnya karena pengalasan tersebut bersikeras untuk pulang, bekal Gajah Mada terpaksa membunuhnya. 5 hari setelah peristiwa tersebut, bekal Gajah Mada pamit kepada Prabu Jayanegara untuk berangkat sendiri ke Majapahit. Sampai di ibu kota, bekal Gajah Mada kemudian mengunjungi rumah Tumenggung Amancanegara atau wali kota Majapahit secara diam-diam. Gajah Mada mengabarkan kalau Jayanegara telah meninggal di pengungsian dibunuh oleh pengikut Rakuti. Mendengar berita tersebut semua orang menangis. Gajah Mada kemudian berkata, "Diamlah, bukankah kalian semua memang ingin mengabdi kepada Rakuti?" Jawab yang ditanya, "Apa katamu? Dia bukanlah tuan kita." Dari hasil pembicaraan tersebut tahulah Gajah Mada
bahwa pembesar dan warga kota tidak suka kepada pemberontakan Rakuti dan masih menginginkan Prabu Jayanegara sebagai Raja Majapahit. Gajah Mada kemudian memberitahukan bahwa sebenarnya Prabu Jayanegara masih hidup dan meminta kesanggupan para pembesar dan warga Majapahit untuk menumpas pemberontakan Rakuti. Akhirnya, berkat bantuan pembesar istana dan rakyat Majapahit, pemberontakan Rakuti berhasil dipadamkan. Gajah Mada beserta Prabu Jayanegara dan prajurit Bayangkara akhirnya kembali ke Majapahit. Karena jasanya, Gajah Mada kemudian diangkat sebagai patih Kahuripan oleh Prabu Jayanegara. 2 tahun kemudian, ketika Patih Daha Ariyatilam wafat, maka Gajah Mada menggantikan kedudukannya sebagai Patih Daha. Peristiwa Ratanca 1328, kematian Jayanegara. Ratanca adalah satu-satunya Dharma Putra yang masih hidup setelah peristiwa pemberontakan Rakuti tahun 1319. Dikisahkan pada tahun 1328, Tanca menemui Gajah Mada untuk menyampaikan keluhan istrinya. Istri Tanca mendengar berita kalau Jayanegara melarang kedua adik lain ibu, yaitu Dyah Tribuana Tunggadewi dan Mahadewi atau Dyah Wijat putri dari Gayatri untuk menikah. Konon Jayanegara sendiri berniat mengawini kedua adiknya itu. Ratanca meminta agar Gajah Mada, yang saat itu menjadi abdi kesayangan Jayanegara, supaya mengambil tindakan pencegahan. Namun Gajah Mada tampak tidak peduli pada laporan Ratanca, sehingga Ratanca merasa tersinggung dibuatnya. Tanca adalah ahli pengobatan istana. Suatu hari ia dipanggil untuk mengobati sakit bisul Jayanegara. Di dalam kamar hanya ada Ratanca, Raja, dan Gajah Mada. Usai melakukan terapi pembedahan, tiba-tiba Tanca menusuk Jayanegara sampai tewas. Seketika itu pula Gajah Mada ganti membunuh Tanca. Peristiwa itu terjadi tahun 1328. Menurut para raton, Jayanegara didharmakan dalam Candi Srenggapura di Kabobongan dengan arca di Antawulan. Sedangkan menurut negara Kertagama, Jayanegara dimakamkan di dalam pura berlambang arca Wisnu Parana. Ia dicandikan di Silapetak dan Bubat sebagai Wisnu, serta di Sukalila sebagai Buddha jelmaan Amoghasiddhi, di mana candi-candi itu tidak dapat diketahui kembali. Perbuatan Gajah Mada membunuh Tanca tanpa pengadilan menimbulkan kecurigaan. Slamet Mulyana dalam bukunya Menuju Puncak Kemegahan 1965 menyimpulkan kalau dalang pembunuhan Jayanegara sesungguhnya adalah Gajah Mada sendiri. Menurut para raton, saat itu Gajah Mada menjabat sebagai Patih Daha, di mana rajanya adalah Dyah Wijat. Meskipun ia dekat dengan Jayanegara, ia pastinya lebih dekat dengan Dyah Wijat. Ia sengaja memancing amarah Ratanca dengan pura-pura tidak peduli, supaya Ratanca sendiri yang mengambil tindakan. Siasat Gajah Mada ini berhasil. Tanca membunuh raja, dan ia sendiri kemudian dibunuh Gajah Mada. Dengan demikian, Gajah Mada berhasil menyelamatkan Dyah Wijat dari nafsu buruk Jayanegara tanpa harus mengotori tangannya dengan darah sang raja. Pemberontakan Kuti dan Ratanca pada hakikatnya adalah suatu ketidakpuasan Punggawa terhadap pemerintahan Prabu Jayanegara
dan pembunuhan Prabu Jayanegara oleh Ratanca, berarti pembebasan Tribuana Tunggadewi dan Mahadewi dari belenggu cengkraman Prabu Jayanegara. Jayanegara wafat di tahun 1328 tanpa seorang keturunan. Pengganti selanjutnya yang semestinya Gayatri, namun karena telah meninggalkan hidup keduniawian, yaitu menjadi biksuni, maka anaknya lah yang bernama Brikahuripan, yang mewakili ibunya naik tahta dengan gelar Tribuana Tunggadewi Jayawisnuwardhani 1328 sampai 1360. Raja Jayanegara yang terbunuh tahun 1328 diungkapkan para raton dengan istilah moktaring pakulingan atau mangkat di tempat tidur. Rahayu, rahayu, rahayu.